Contohnya ada dua gambar nih. Ada dua gambar yaitu jogging 5 km kuat ke masjid 100 km nggak kuat. Jadi di sini ada sebuah namanya visual hierarchy failure. Itu kesalahan dalam penerapan visual hierarki. Nggak semuanya, nggak semua orang bakal membaca jogging 5 km kuat dan ke masjid 100 meter nggak kuat. Nggak semuanya seperti itu. Ada juga yang membaca pesan yaitu jogging ke masjid 5 km 100 meter kuat nggak kuat. Apa harus diantar bangga. Di sini nggak ada petunjuk mana yang harus dibaca duluan, mana yang diprioritaskan pesan ingin disampaikan duluan. Jadi di sini ada sebuah kesalahan dalam penerapan visual hierarki. Di sebelah kanan juga ada kesalahan juga dalam visual hierarki. Jadi nggak ada petunjuk mana yang harus dibaca duluan dan mana yang harus dibaca selanjutnya. Jadi ada orang yang membaca bahwasanya nggak dan sedap mahal sekali. Jadi pesannya malah nggak tersampaikan. Ini malah jadinya lucu. Nggak sedap dan mahal sekali. Padahal mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah nggak mahal dan sedap sekali gitu. Jadi pentingnya belajar tipografi adalah menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini. Selanjutnya juga ada kesalahan yang lain adalah ini. Dijual Bayu 012. Kita nggak ngerti apakah dia beneran ngejual dirinya ataupun ngejual sebuah jasa ataupun barang. Di sini ada kesalahan visual hierarki, yaitu di sebelah kanannya ini ada sebuah politisi bernama Ahmad Firdaus dengan balihonya, tulisannya besar sekali, Ahmad Firdaus 007 ya. Udah kayak promo film saja, padahal ini tujuannya adalah agar dipilih menjadi caleg DPR RI daerah pilih Banten. Jadi pesannya nggak tersampaikan. Jadi seakan-akan malah membungkusnya seperti poster film gitu. Jadi ada dua. Yang pertama tadi fungsi mempelajari tipografi adalah yang pertama kita bisa menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya salah tafsir ataupun salah pengertian. Yang kedua adalah kita mengkomunikasikan sebuah informasi secara visual ke seluruh masyarakat gitu, tanpa ada gap. Jadi tipografi ini adalah sebuah seni. Kita menginformasikan secara visual segala informasi. Jadi pastikan dari umur 5 tahun sampai pun yang tua ngerti informasinya tentang apa gitu. Prinsip pertama tentang belajar tipografi adalah tentang visual hierarki. Apa sih visual hierarki itu? Visual hierarki adalah berkaitan pada penyusunan ataupun pengaturan elemen dalam desain. Sederhananya, ini adalah tentang pesan apa yang pertama kamu ingin sampaikan dan pesan apa selanjutnya. Jadi di sini ada ilustrasi, jadi prioritas mana pesan yang ingin disampaikan. Contohnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Jadi, you will read this first. Jadi, teman-teman pasti akan condong membaca huruf yang paling besar di sini. Kemudian, langkah selanjutnya, pasti teman-teman bakal membaca yang lebih besar kedua, yaitu you will read this. Jadi, ini yang kedua. Yang ketiga, then this one. Dan keempat, and you will this last. Jadi ini walaupun nggak ada nomornya, teman-teman punya kecondongan untuk membaca sesuatu yang lebih besar dahulu, kemudian yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang paling kecil. Inilah kecondongan. Walaupun urutannya acak, kita lihat urutannya sangat acak. Yang pertama, and you will read this last. Jadi ini walaupun paling atas, tapi teman-teman nggak punya kecondongan untuk membaca ini pertama. Karena kita biasanya melihat sesuatu yang eye-catching ataupun istilahnya apa ya, mengalihkan pandangan pasti dengan sesuatu yang besar. Ini konsep dari tipografi. Yang kedua adalah tentang F konsep visual hierarki. Oh ya, sebelumnya teman-teman mungkin ini kok Mas Eri nggak praktek-praktek gitu kan? Karena bagi saya desain itu bukan hanya sekedar hal-hal praktikal ataupun teknis. Jadi teman-teman juga perlu mempelajari tentang konsep desainnya itu sendiri. Banyak orang yang
udah pandai seluruh tools dalam CorelDRAW, Photoshop, tapi selera desainnya jelek, maka akan menghasilkan desain yang jelek. Ketika ada orang yang menguasai sedikit tools dari Photoshop ataupun CorelDRAW, tapi dia paham tentang selera desain, konsep desain, prinsip desain, pasti akan menghasilkan desain yang bagus, walaupun tools-toolsnya sangat terbatas. Kita lanjut ke materi. Untuk materinya, selanjutnya adalah F konsep visual hierarki. Apa itu F konsep visual hierarki? Ini adalah pola kebanyakan manusia dalam membaca sebuah informasi dalam sebuah mesin pencari ataupun Wikipedia yang di dalamnya banyak sekali informasi. Jadi ini terbentuk dari kebiasaan kita gitu. Kita biasanya membaca koran, pasti polanya berbentuk huruf F seperti ini. Nah, berbentuk huruf F. Jadi kita memiliki kecondongan untuk membaca sebuah informasi itu berdasarkan hal-hal yang dimulai dari kiri. Itu kebiasaan dari kita. Kalaupun kebiasaan dari orang Arab, mungkin kecondongannya akan ke sebelah kanan. Jadi ini tergantung. Jadi kita perlu juga sebagai desainer pemula memahami pola-pola seperti ini. Bahwasanya manusia ini ataupun masyarakat pada umumnya mempunyai kecenderungan ketika membaca sesuatu, membaca informasi, memiliki pola berbentuk F ataupun E, gitu. Jadi ketika kita udah paham seperti ini, kita bakal paham bagaimana menempatkan sebuah informasi, gitu. Oke, sebentar saya. Sebentar. Ini ya, oke. Kita lanjut ya. Sahabat, sahabat sih mau. Oh, ya. Ini adalah contohnya, gitu kan? Ada contoh konsep visual hierarki. Google.com sudah menerapkan visual hierarki. Artinya dia memprioritaskan kontennya seluruhnya berada di sebelah kiri. Karena dia tahu bahwasanya manusia punya kecenderungan melihat konten yang pertama mesti sebelah kiri. Dia mengosongkan sebelah kanan. Apakah ini bermasalah? Enggak, karena kita terbiasa membaca konten dari sebelah kiri. Jadi enggak sama sekali bermasalah gitu. Berbeda dengan Baidu. Baidu ini merupakan sebuah search engine dari Cina yang belum menggunakan visual hierarki. Dia masih mengisi kontennya sebelah kanan. Walaupun ini berfungsi, tapi orang-orang bakal istilahnya mengabaikan gitu. Kayaknya ini useless banget gitu kan, kurang dimaksimalkan, kurang berguna gitu. Selanjutnya yang pertama F konsep hierarki tadi, yang kedua adalah warna dalam visual hierarki. Pasti teman-teman juga punya kecenderungan untuk membaca yaitu yang paling mencolok gitu. Pasti teman-teman punya kecenderungan untuk membaca gaya baru dulu daripada ini adalah desain dengan gaya baru. Jadi teman-teman punya kecenderungan untuk membaca gaya baru dulu karena ini mempunyai warna yang berbeda, yaitu warna yang lebih mencolok daripada warna-warna yang lain. Ini fungsinya, dari ini sebuah fungsi warna agar orang lebih eye-catching tentang desain kita. Jadi pasti urutannya yang pertama teman-teman bakal membaca gaya baru dulu, kemudian baca baru dari atasnya. Ini adalah desain gaya baru. Ini adalah konsep lama. Jadi tanpa menggunakan visual hierarki, ini terlihat sangat biasa saja. Ini terlihat sangat biasa saja tanpa konsep visual hierarki. Jadi cuma polosan ini adalah desain gaya baru dan nggak sama sekali nggak sama sekali eye-catching, kurang menarik seperti itu. Selanjutnya adalah ukuran dalam visual hierarki. Jadi visual hierarki juga nggak cuma tentang pola membaca manusia dan juga nggak cuma tentang warna yang eye-catching, tapi tentang angka ataupun size, ukuran dari font desain itu sendiri. Teman-teman punya kecenderungan untuk membaca sebuah pesan yang paling besar dahulu. Pertama angka, yang kedua pasti dengan pulpen, dan yang ketiga cara untuk menggambar. Akhirnya kita baru membaca secara full, yaitu cara untuk menggambar angka dengan pulpen. Nah, gitu. Ini menggunakan
konsep visual hierarki. Yang sebelah kanan yaitu cara untuk menggambar angka dengan pulpen. Dia nggak sama sekali menggunakan konsep visual hierarki, jadi terkesan monoton dan biasa saja, nggak eye-catching istilahnya. Gitu. Jadi sangat berbeda. Teman-teman bakal cenderung tertarik dengan yang kiri daripada yang kanan. Selanjutnya, format dalam visual hierarki. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan ataupun informasi, kita harus melibatkan unsur-unsur lain, yaitu visual gitu contohnya. Di sini kita bisa lihat yang menggunakan konsep visual hierarki, itu ini yang atas. Jadi yang mudah terbakar dengan icon ataupun gambar apinya. Jadi mudah diserap daripada ini. Di sini pesan yang disampaikan adalah mudah terbakar. Barang ini sangat mudah terbakar, maka hati-hati dalam menggunakannya. Yang bawah, walaupun ini sebuah peringatan, kita cenderung mengabaikannya karena tidak ada format ataupun penambahan icon dalam visual hierarki ataupun pesan yang ingin disampaikan. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain sesuatu. Yang pertama yaitu pola pembacaan manusia itu F, berbentuk F. Terus kemudian kita juga perlu memaksimalkan warna yang eye-catching agar pesan pertama yang ingin disampaikan diterima. Terus kita juga bisa mempermainkan sebuah ukuran ataupun size dari font itu sendiri. Dan yang terakhir kita juga bisa memanfaatkan format-format lain ataupun gambar-gambar lain untuk menyampaikan sebuah informasi ataupun pesan seperti itu. Oh ya, ini dalam penyusunan paragraf. Ini ada satu lagi dalam penyusunan paragraf, teman-teman bakal cenderung memilih paragraf yang lebih rapi, lebih tertata. Secara visual hierarki, konsep visual hierarki ini di sebelah kiri daripada yang kanan yang tidak tertata. Itu. Ini. Jadi yang pertama belajar tipografi huruf kapital semua, kemudian subheadingnya dasar-dasar pembuatan tipografi dijelaskan di sini. Daripada yang kanan, di kanan itu judulnya malah berada di tengah dan subheadingnya malah berada di tengah juga. Jadi pesan yang disampaikan di sini terpotong. Jadi ini pesan pertama, pesan kedua terpotong. Tidak semaksimal dari pesan di sebelah kiri. Ya, selanjutnya ada beberapa brand ataupun orang yang akhirnya sukses juga walaupun nggak menerapkan visual hierarki. Contohnya Lazada yang 2017 bersama Gojek juga yang viral karena mereka seakan-akan mengabaikan prinsip-prinsip desain. Jadi mereka memasang sebuah baliho ataupun billboard dengan keadaan terbalik. Nggak cuma di satu tempat, tapi di seluruh tempat di Indonesia. Mereka mengabaikan konsep itu. Tapi akhirnya mungkin tujuan dari marketing mereka adalah agar lebih di eye-catching gitu. Lebih, wah ini kok aneh nih, beda dengan yang lain gitu. Mungkin biar agar lebih diperhatikan. Juga di sebelah kanan ini ada iklan Gojek, ya Gojek nih, Gojekin aja. Bukan billboard Gojek besar, tapi isinya teksnya kecil-kecil. Orang-orang akan cenderung, wah apa tuh? Pasti ketika lagi naik motor, kemudian berhenti untuk sekedar baca. Dia dapat tujuan utama dari pemasangan sebuah informasi ataupun iklan, yaitu desain yang eye-catching. Karena ini pasti berbeda dengan yang lainnya. Akhirnya dengan bungkusan desain seperti ini, Gojek memaksa yang melihat ini bakal membaca. Jadi Gojek memaksa orang-orang pasti membaca ini. Apa nih gitu? Hai kamu, iya kamu, dan lain-lain, bla 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 bla. Mungkin itu konsep dari visual hierarki yang sangat penting dalam desain tipografi agar kita nggak melakukan kesalahan seperti ini. Seperti di 4 gambar ini, yaitu jogging ke masjid, kuat, nggak sedap dan mahal sekali, terus dijual bayu, dan informasi tentang Ahmad Firdaus. Mungkin itu tentang konsep dasar dari tipografi tentang visual hierarki. Walaupun masih banyak, tapi ini yang paling ditekankan bagi saya, menurut saya gitu. Mungkin itu. Kita akan lanjut
desainnya gitu. Mungkin dari konsep saya akan potong dulu. Mungkin bisa ada pertanyaan nggak tentang konsep visual hierarchy ini sebelum kita lanjut ke metode teknis ataupun praktek teknis dari penerapan desain tipografi. Monggo, Mas Atta. Oke, baik, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, bisa chat dulu di kolom chat. Oh ya. Bertanya. Gimana? Yang belum jelas terkait tipografi tadi dijelaskan ya, kegunaan tipografi itu untuk apa, terus komponen-komponen dalam tipografi itu seperti apa aja. Misalnya tadi apa tadi dalam pembuatan baliho, misalnya tadi pesannya belum tersampaikan karena penggunaan tipografi yang masih kurang. Gimana dari kawan-kawan, ada pertanyaan? Oh, kalau enggak kita akan lanjut ke itu ya, langsung sesi praktek aja ya. Kalau enggak, gitu. yaudah kita akan lanjut ke sesi prakteknya langsung. Monggo Mas Eri, silakan. Oke, terus ya, selanjutnya mungkin teman-teman itu kalau butuh PPT-nya udah saya share ke Ricky udah katanya udah nge-share di grup ya, bisa dilihat tuh di grup udah ada, silahkan di-download. Di situ udah ada font collection yang udah saya istilahnya kumpulkan yang bagus buat tipografi gitu. Sebelum kita mulai, mari kita buka Corelnya masing-masing dulu. Ya, kalau Corelnya udah terbuka, kita bikin new dokumen nih. Kita bikin new dokumen dengan ukuran, pastikan ukurannya 1080 pixel, tingginya juga 1080 pixel. Ini ukuran apa sih? Ini ukuran standar postingan Instagram. Jadi ketika teman-teman ingin ngepost tipografi teman-teman di post Instagram, ini sudah cocok gitu. Dipastikan ini ukuran dan formatnya adalah pixel. Setelah itu klik OK. Kita klik OK, tunggu dulu. Nah, ini nggak kelihatan nih lembar kerjanya mana. Kita bisa zoom out lembar kerjanya melalui tools yang namanya zoom di sini. Ada zoom tool. Klik. Nah, gimana cara zoom out-nya? Cara zoom out-nya adalah klik kanan. Klik kanan akan zoom out sendiri. Nah, kalau klik kiri akan zoom in. Kalau klik kanan zoom out. Ya. Lebih fokus, agar kita lebih fokus ke lembar kerja, kita bisa menggunakan tool zoom ini dengan cara blok lembar kerja kita. Blok segini. Nah, kita bakal lebih fokus dan lebih pas terhadap lembar kerja. Sebuah desain itu bakal diawali, bagi saya awali dengan shape ataupun bangun datar. Saya akan bikin sebuah kotak untuk bikin background berwarna. Jadi di sini ada beberapa tools yang bikin shape, ada kotak, ada bulat, dan persegi 5. Klik tools ini buat sebuah background, pastikan sisi antar sisi pas. Nah, ditarik saja, jangan dilepas. Setelah itu baru dilepaskan. Nah, ini kita udah membuat kotak yang sesuai dengan lembar kerja kita. Setelah itu, gimana sih cara mewarnain background-nya gitu. Kita bisa langsung otomatis di sebelah kanan ada beberapa color palette ataupun warna-warna dasar. Bisa langsung klik 2 kali di warna, misalkan warna hitam di sini, klik 2 kali. Nah, ini akan berubah warna jadi hitam. Kalaupun teman-teman nggak puas dengan color palette sebelah kanan, teman-teman bisa mengganti warnanya sesuai dengan kepengennya teman-teman apa. Jadi di sini caranya adalah teman-teman arahkan mouse-nya ke bagian bawah nih. Bagian bawah ada warna ini. Diklik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa memilih warna, lebih banyak warna, lebih banyak pilihan warna daripada color palette sebelah kanan. Misalkan
Mau warna apa nih? Biru misalkan. Nah, ya kita jadi warna biru. Nah, selamat teman-teman sudah bisa membuat desain Corel background dasar warna biru. Selanjutnya bagaimana sih cara bikin sebuah tipografi? Kita jangan lupakan konsep-konsep tadi. Kita misalkan bakal bikin apa nih? Tulisan ya. Jangan cara bikin tulisannya gimana? Mungkin teman-teman akan bingung gitu. Gimana nih Mas Eri cepet banget gitu. Ini cara bikin tulisannya. Di sini ada tools namanya text tool. Tinggal klik aja. Dah klik. Terus kemudian tinggal diklik sembarang. Bisa dibikin box juga, tapi nggak saya rekomendasikan. Saya biasanya bikin langsung diklik aja. Jadi langsung saya klik, tek, gitu. Saya klik. Tinggal tulis misalkan pesan yang ingin disampaikan, jangan menggunjing saudaramu, gitu. Jangan menggunjing saudaramu. Nah, bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan nih. Oh ya, gimana sih cara memperbesar kecil ukuran font? Mungkin teman-teman juga masih bingung gitu cara ngebesarin kecil ukuran font. Bisa lewat sini, tapi bisa secara manual di sini. Caranya gimana? Tinggal tarik aja. Sebelah kiri, kanan ataupun kiri atas. Saya nggak merekomendasikan menggunakan tools ini dan ini. Karena apa? Kalau kayak gini, jadinya jelek. Kalaupun tarik ke bawah, juga jadinya kurang bagus. Jadi yang saya rekomendasikan adalah tools-tools yang ada di pojok 1, 2, 3, 4 buat memperbesar ataupun memperkecil ukuran font. Nih. Itu. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana sih cara memilih sebuah font yang baik. Teman-teman bakal mengetahui banyak font. Jadi ada banyak sekali font. Contohnya kita bisa dapatkan di 1001 font websitenya, juga bisa didapatkan di data font. Davon, mohon maaf, Davon bukan data font. Davon. Di sini banyak sekali font yang bisa teman-teman download. Tapi sebenarnya sudah saya koleksikan yang menurut saya bagus di file tadi. File yang di-share sama Mas Riki tadi. Nah ini, ada banyak sekali font. Teman-teman bisa memilih sebuah tipe fontnya tersebut. Jadi ada headline, handwritten, ada text, handwriting, sans serif, dan lain-lain. Tapi saya merekomendasikan kalau teman-teman pengen menggunakan sebuah font basic, saya merekomendasikan font yang namanya Segu UI, UI. Nah ini nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel, tapi lebih fresh. Gitu. Kita lihat, kita bisa gunain ini. Bisa juga ganti dengan font Raptalia, itu ada di file yang saya share. Jadi dalam tipografi itu nggak cuma tentang pesan yang disampaikan, juga tentang seni yang ingin disampaikan. Seni yang ingin disampaikan adalah kita bisa mengkombinasikan dua jenis font. Salah satunya Segu UI dengan font Raptalia misalkan. Nah, ini misalkan. Tapi kok desainnya masih jelek, gimana cara memperbagusnya nih, gitu kan? Cara memperbagusnya tinggal kita pisahkan antara jangan menggunjing saudaramu. Kita pisah
Oke, baik buat kawan-kawan semuanya mungkin ditunggu sebentar ya. Ini Mas Eri-nya mungkin sinyalnya agak jelek. Oke, udah on nih. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Tan? Tadi sampai buat apa dikorelasi loh Mas? Font. Font. Sampai font. Oke. Nah, ini, jangan mengunjung saudaramu. Kita bisa nambahin sebuah font. Nambahin kreasi. Jadi Slide-nya Mas. nggak apa? Slide Cek kedengeran nggak? kedengeran. Oh, slide-nya. Kedengeran? Udah. Udah kedengeran. Kedengeran? Oke, kedengeran. Oh ya, slide-nya belum itu ya. Presentasikan, bentar. Mohon maaf teman-teman, tadi koneksinya jelek. Jadi logout sendiri. Ingat pilihan yang kan seluruh layar. Oke. Izinkan. Oke. Sekali lagi. Oke, udah kelihatan ya presentasinya ya. Nah, di sini kita ulangi. Tadi membuat font ya. Cara membuat font. Ini cara memisahkan font. Nah, kita bisa mengkreasikan teks ini dengan banyak sekali font. Jangan banyak sekali, minimal dalam sebuah desain, maksimal dalam sebuah desain 3 lah, biar nggak terlalu tabrakan. Nah, saya menggunakan font wrap tadi ya di sini. Nah, di sini kan masih tergabung nih. Di sini masih tergabung. Gimana sih cara melepaskan gabungan ini? Gitu. Tinggal klik objek, kemudian break artistic text. Di sini semuanya akan terpisah. Nah, kita bisa memperbesar, memperkecil setiap elemen di desain ini. Jangan mengunjung saudaramu. Selanjutnya kita akan ini bisa dikreasikan ukurannya, terserah teman-teman gimana bagusnya. Bisa dikreasikan. Nah, udah kayak gini. Ini masih sangat sederhana. Jadi teman-teman bisa menambahkan sebuah background. Cara menambahkan sebuah background, teman-teman bisa cari backgroundnya dulu. Saya biasanya carinya di Pinterest. Nah, teman-teman bisa cari inspirasi di sini banyak sekali. Misalkan gambar masjid, tinggal ketik mosque ataupun masjid aja pasti keluar juga. Nah ini, teman-teman bisa pilih yang sekiranya bagus mana. Misalkan saya pilih bentar. Saya pilih, bisa dipilih banyak sekali.
Saya pilih ini. Nah, teman-teman bisa downloadnya. Pasti udah paham lah ya cara download gambar gitu. Dan klik kanan, simpan gambar dengan nama. Ngelag gimana nih kok ngelag? Ya teman-teman silahkan dimasukkan. Kalaupun udah di save, cara masukin gambar ke Corelnya gimana gitu. Kita buka folder tempat kita download tadi. Tinggal langsung ditarik aja ke Corelnya, ke aplikasi Corelnya. Di drag. Nah, di sini udah. Teman-teman juga bisa memperbesar, memperkecil ukuran gambarnya terserah teman-teman. Sekali lagi saya nggak merekomendasikan memperbesarnya pakai sisi sebelah kanan tengah dan sisi sebelah bawah tengah karena jadinya akan jelek seperti itu. Serasa memanjang dan kalau kita tarik seperti ini akan serasa melebar. Saya rekomendasikan pojok-pojok, sesuaikan dengan background teman-teman. Sesuaikan, nggak apa-apa diperbesar. Yang penting sudah menutupi lembar kerja kita. Nah, kalau udah menutupi lembar kerja kita, setelah itu gimana sih cara memunculkan tadi lembar kerja kita? Kita tinggal menekan pack down. Kalau teman-teman di laptop teman-teman mungkin pack down. Kalau di tempat saya Fn shift pack down. Nah, jadi membuat background yang tadinya di atas langsung ke bawah. Kita bisa menyesuaikan dengan ukurannya. Terus gimana cara memasukkan agar nge-crop ataupun memotong ukuran dari background sesuai dengan ukuran lembar kerja kita? Tinggal caranya mudah banget. Yang pertama, tinggal klik lembar kerja kita yang udah diwarnai tadi, klik kemudian tahan tombol shift, kemudian klik backgroundnya. Nah, di sini akan muncul beberapa opsi. Kita akan pilih opsi intersect. Nah, kita udah tanda udah kepotong, ini bakal ada perubahan ukuran, yaitu ukurannya jadi lebih kecil. Tadinya besar, ini dialog box-nya ukuran kecil. Gimana cara mengataskannya? Tinggal pencet Ctrl Shift Pack Up. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, itu. Tinggal memainkan dengan Ctrl Shift Pack Up, Pack Down, Pack Up, Pack Down. Setelah itu background gambar dasarnya bisa dihapus. Nah, jadi kita udah sesuai dengan ini. Tapi kalau kayak gini kelihatannya nggak matching nih, nggak matching. Artinya pesannya terlihat tapi nggak tersampaikan. Gimana cara ngakalinnya? Gitu. Gimana cara ngakalinnya? Ben pesannya juga tersampaikan, juga kelihatan jelas dibaca. Bisa menggunakan teknik kita buat kotak lagi. Kita buat kotak lagi. Nah, terus kemudian kita kasih background misalkan putih. Nah, ini masih nggak kelihatan. Kita mainkan lagi Ctrl Fn Pack Down. Nah, biar kelihatan. Setelah itu kita main transparansi. Ketika kita pastikan kotakan putihnya di atas background yang telah kita crop ataupun potong. Jadi setelah itu kita bakal mainkan transparansi. Di sini ada fungsi transparansi. Ini transparansi tool. Klik saja. Ini bakal muncul dialog box di bawah lembar kerja kita. Bisa dikurangi. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Tapi juga ada opsi lain, mainkan gradasi. Cara membuat gradasi juga sederhana. Teman-teman tinggal klik mana ya?
Mana nih? Gradasi nih. Gradation. Oh ya. Nah, caranya mudah nih. Mohon maaf. Saya lupa malah. Ini tinggal klik pakai transparansi tool saja. Ya, klik pakai transparansi tool. Kemudian tambahin kotak dulu. Warna dasar gradasinya apa? Saya kasih warna hitam. Kemudian kita bikin gradasi. Nah, ini bakal lebih terlihat estetik. Ya, seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa mewarnainya terserah teman-teman. Yang penting nggak bertabrakan dengan warna hitam, gitu. Bisa warna putih. Jangan mengunjungi saudaramu. Jangan mengunjungi saudaramu. Biar ada penekanan seperti tadi visual hierarki, teman-teman bisa mengubah warnanya ke warna misalkan yang lebih eye-catching, yaitu warna kuning. Udah nih, warnanya lebih eye-catching, lebih kelihatan bagus. Jangan menghina saudaraku. Terus kemudian teman-teman bisa menambahkan ayat Al-Quran tentang jangan menghina saudara. Al-Hujurat apa ya? Kita lihat. Bisa tambahkan ayat Al-Quran favoritnya teman-teman. Itu. Copy, langsung bikin text tool tadi, tinggal Ctrl V ataupun paste. Ininya dihapus. Kita ambil ayatnya saja. Sesuaikan. Ini kan banyak nih, sesuaikan. Bisa di enter gitu. Cara ngecilinya sudah paham, cara memperkecil, tinggal tarik di sini. Nah, ganti warnanya agar nggak bertabrakan hitam, ganti warnanya putih, biar kelihatan. Nah, ini. Pastikan tadi kalau kita paham konsep yang tadi sudah diterangkan. Jadi jangan sampai nggak ada istilahnya elemen yang nggak harmonis. Jadi kalau kita lihat seperti ini bakal elemennya sangat nggak harmonis. Yang satu rata tengah, terus yang satunya adalah rata kiri. Ini nggak harmonis. Cara mengharmoniskannya, pertama tinggal pakai fungsi center. Fungsinya ada di, pastikan dialog box-nya aktif. Jadi klik teksnya dulu, kemudian center. Nah, kita bisa merapikan yang sekiranya bisa dirapikan. Atau enggak, ambil intinya saja di sini. Nah, sini. Ini sudah
ada harmonisasi gitu, bisa diperbesar. Nah, di sini ada. Ini sudah lebih bagus. Teman-teman bisa menambahi tergantung kreativitas teman-teman, misalkan nambahi dialog box kotak lagi, kotakan seperti ini, biar lebih rapi mungkin. Nah, gantinya warna. Oh ya, ini kan garisnya warna hitam. Gimana cara menggantinya warna putih? Tinggal pastikan dialog boxnya aktif, klik dulu. Kemudian di sini di pojok kanan ada istilahnya pen tool dengan warna hitam. Tinggal klik 2 kali. Habis itu ada color, nanti warna putih. Nah, ini lebih rapi dan bagus. Gitu. Itu untuk prakteknya. Teman-teman silahkan bisa explore font yang telah saya rekomendasikan di file yang dikirim Mas Ricky tadi dengan kreativitas teman-teman. Bisa dengan ayat favorit teman-teman, kemudian bisa dengan quotes favorit teman-teman, tergantung, silahkan dikreatifkan. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan. Ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita ngedesain seperti tadi tipografi. Yang pertama adalah ini. Ketika kita mendesain sebuah tipografi, pastikan pesan tersebut sampai. Jadi itu bisa dibaca dan dipahami bahkan oleh anak kecil sekalipun. Kalau kita lihat nih di desain yang pertama, ayolah ke masjid sebelum qaid. Ini memang kelihatan lah tulisannya, tapi kita perlu effort ataupun usaha yang lebih agar bisa membaca ini. Usahakan orang yang melihat itu nggak perlu usaha yang lebih gitu. Jadi kita tambahin semacam efek transparan seperti ini. Ini pesannya tersampaikan, tapi kurang bagus. Ini memang benar, pesannya tersampaikan tapi kurang bagus. Dan sebelah kanannya ini lebih bagus daripada yang itu. Terus yang kedua, tips yang kedua, teman-teman ketika mendesain sebuah tipografi, pastikan teman-teman menggunakan font yang bagus. Artinya ada beberapa kriteria font yang bagus. Yaitu yang pertama, dan stressingnya harus benar, dan yang keempat itu ada middle line, artinya ukuran antara bawah dan atas itu sama. Contoh font yang dengan font yang bagus adalah Garamond. Ini font bagus Garamond. Kalau font yang udah ketinggalan zaman itu ada, kemudian yang lain ada Comic Sans gitu. Teman-teman mungkin nggak asing dengan itu. Tapi usahakan hindari penggunaan font-font yang lama seperti Times New Roman dan lain-lain, karena ada beberapa font-font yang sudah dimodernkan gitu. Mungkin itu dari saya ya, beberapa tips. Semua materinya udah ada di file yang Mas Ricky share di grup itu. Jadi ketika kita mendesain sebuah tipografi, perhatikan sebuah visual hierarkinya. Pola membaca manusia itu berbentuk huruf F, kemudian maksimalkan warna juga buat ngebuat desain itu eye-catching, juga ukuran ataupun size font, kemudian manfaatkan juga elemen-elemen lain, yaitu misalkan berisi informasi barang mudah terbakar, itu bisa ditambahi semacam api, agar informasinya mudah tersampaikan. Gitu. Mungkin itu dari saya. Monggo saya kembalikan ke protokol, kurang lebihnya saya mohon maaf. Gitu. Oke, baik. Karena semuanya tadi ada satu yang ingin bertanya. Tadi siapa nih yang tanya nih? ini namanya Outbound Suara. Siapa itu? Mungkin namanya? Dihidupkan mic. Siapa namanya? Outbound Suara. Juara. Apa pertanyaannya? Outbound Suara. Belum bertanya, Mas. Oh, belum bertanya. Coba yang Outbound Suara. Monggo. Bisa diaktifkan. Atau mungkin ada
teman-teman lain Ya. yang bertanya, silakan lalu di grup. Oh ya, Di teman-teman ini ya sebelumnya teman-teman ini bukan kuliah ya, jadi jangan istilahnya terlalu kaku. Jadi ini bukan kuliah yang 3 SKS ataupun 2 SKS. Jadi ini sharing-sharing aja. Kalaupun teman-teman ada tips desain yang lain juga nggak apa-apa di-sharingkan kepada teman-teman yang lain seperti itu. monggo buat teman-teman yang ingin merespon. Waalaikumsalam. Langsung ya, kasih. Gimana? Tangan 5 ya. Dulu tanggipan. Oke, ini ada yang mau nanya Afifah kita. Monggo silakan. Bisa dihidupkan punya Afifah kita. Ya. Bisa pakai mic aja, Mbak. Ini sekian dan untuk itu kayak cung kita bilang mau begini itu belum maju tuh belum bisa dalam sih kamu ya ada ide sama kawan ini baik apa ya itu udah minggu lagi Sambil menunggu Mbak Afifah kita, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, bisa chat. Ini Mas Heri. Ya gimana? Ini ada yang bertanya, bagaimana menyelaraskan warna? Oh, cara menyelaraskan warna. Bentar. Saya masuk screen dulu ya. Ya, ini screen-nya udah ada. Sudah Mas? Sudah. Oke. Cara menyelaraskan warna, saya menggunakan konsep seperti ini. Misalkan ada box, kita kasih warna biru. Gimana cara agar warna biru ini sesuai? Saya ada dua cara. Yang pertama, saya bakal menggunakan jenis warna yang lebih tua dari biru ini. Nah, jadi penyelarasan warna bisa digunakan, bisa menggunakan sebuah opsi. Jadi warna muda, agak tua dan tua, agak tua atau muda dan muda. Jadi gini, ini yang pertama. Terus yang kedua, saya menggunakan rumus. Bentar. Nah, menggunakan rumus ini. Di sini kita lihat ada roda warna. Jadi saya akan menggunakan warna berbentuk ke arah segitiga. Jadi saya akan menggunakan ini, dan ini. Bentar. Jadi usahakan ketika teman-teman mencampur sebuah warna, itu bisa juga menggunakan opsi roda warna berbentuk segitiga. Jadi di sini ada warna kuning, saya akan menggunakan warna selanjutnya adalah warna
Mana ini? Dan selanjutnya warna. Warna ini. Nah, ini menjelaskan sebuah warna. Jadi nggak terlalu bertabrakan antara warna satu dan lain. Jika teman-teman pengen mudah lagi, teman-teman bisa membuka website namanya Flat UI Colors. Nah, di sini ada palet warna yang banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan gitu. Bentar ya, internetnya agak itu. Nah, di sini teman-teman ada beberapa palet warna. Terserah teman-teman mau gunakan yang mana. Ini banyak sekali pilihan. Ada Jerman palet, ada Indian palet, ada Dutch, ada British, dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan terserah teman-teman gitu. Misalkan kita pilih satu, ini. Cara menggunakannya pun mudah. Nih, di sini ada kode warnanya. Nah, ini warnanya, warna rekomendasi gitu. Ada juga website-website lain yang menggunakan, yang menyediakan color palette seperti ini. Misalkan nah, di sini teman-teman juga bisa cari referensi di Google dengan ngetik color palette. Nah, banyak sekali pilihan. Mungkin itu sedikit tips dari saya gitu. Monggo, saya kembalikan kembali. Kedengaran nggak sih? Cek. Halo. Kedengeran Mas? Oh, Kedengeran. Oke. Ini dari yang bertanya dulu gimana, ada feedback dari Norwid. Oke, sudah. Sudah, kita ke yang selanjutnya itu Heri Anto. Editan kita di Corel kenapa bisa beda dengan hasil cetak? Itu tergantung, sebenarnya nggak terlalu beda sih, tergantung teman-teman nge-save-nya seperti apa. Jadi misalkan tadi, teman-teman nge-save-nya formatnya RGB, kemudian keluarnya CMYK. Misalkan ini, cara nge-save-nya. Kita save dulu, export ke JPG. Nah, ketika teman-teman nge-save, nanti bakal muncul dialog box seperti ini. Ada pilihan color mode, ada RGB dan CMYK. Kebanyakan mungkin kita milihnya CMYK, itu defaultnya pasti CMYK. Jadi printernya nggak bisa membaca warna sekompleks CMYK. Makanya saya rekomendasikan ketika teman-teman nge-save ataupun menyimpan dokumen dari CorelDRAW ataupun file-file yang lain berbentuknya RGB. Kebanyakan printer itu udah bisa mendeteksi RGB daripada CMYK karena CMYK terlalu kompleks warnanya. Seperti itu. Gitu. Jadi tergantung color mode teman-teman gitu. Pastikan disamakan dengan printer percetakannya seperti itu. Ya, itu Mas. Website selain Davon. Saya nggak paham sih. Kalau ya sih, karena permasalahan desainer juga masalah font juga. Saya cuma referensi font yang pertama Davon sama 1001 font itu. 1001 font. Jadi Davon sama 1001 font. Memang permasalahannya ada beberapa font. Nanti saya tunjukkan ya. Ada beberapa font yang personal use only, artinya itu hanya bisa digunakan oleh kepentingan diri kita sendiri. Jadi nggak boleh diperjualbelikan untuk buat logo misalkan dan lain-lain. Mana ya yang mudah itu di 1001 font. 1001 font.
Nah, makanya teman-teman pastikan ketika mendownload font, di sini ada tulisan, bukan tulisan free for personal use only. Jadi teman-teman boleh gunain ini. Contoh yang free mana ya? Bentar, saya cari. Ini artinya fontnya nggak boleh digunakan buat logo. Teman-teman kena hak cipta. Contoh font yang free, kita bisa lihat. Kita cari sans serif, biasanya bikin free. Pastikan ketika teman-teman download sebuah font, itu free. Nah, ini beda ya. Ini font yang boleh teman-teman gunakan untuk kepentingan komersial ataupun jual beli, dan satunya hanya untuk kepentingan penggunaan pribadi, misalkan desain poster dan lain-lain. Kalaupun ini buat kepentingan desain logo, itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi itu permasalahan sih, saya nggak bisa jawab mana sih yang bisa font yang free 100%. Bisa juga gunain font yang basic seperti Segway UI seperti tadi. Terus ada lagi Calibri dan lain-lain. Gunakan aja font basic kemudian dimaksimalkan seperti itu. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Minta link Kak buat Corel X5 full version. Waduh. Ya, mungkin itu sih. Monggotan, ada yang mau tanya lagi nggak? Gimana dari teman-teman, ada yang ingin bertanya kembali? Profesional. Aku puasa dulu. Basicnya tuh. Udah tahu. Aduh, Gimana teman-teman? jadi lanjutannya belum. Ini presentasinya dari itu. Enggak. Kalau misal menggunakan Google Font itu bagaimana? Google Font. Google Font saya malah belum pernah nyoba menggunakan Google Font itu. Saya malah belum pernah menggunakan Google Font nih. Ini aku masih presentasi nggak? Pencet, oh ya ada. Saya malah belum pernah menggunakan Google Font. Kamu udah Tetan? Ini Mas Zian memakainya bagaimana? Oh, Mau download cara dengan memakai Google Font. Saya malah, mohon maaf Mas Zian, kirain Fatan yang tanya tadi. Cara memakai Google Font. Tergantung keperluan Mas Zian ini untuk website ataupun untuk kepentingan apa gitu. Apakah untuk website ataupun untuk kepentingan desain. Kalaupun desain Mas Zian ini bisa nginstal. Kalau untuk kepentingan website, Mas Zian ini bisa nginstal di template Mas Zian sendiri. Kalau untuk website. Kalaupun untuk penggunaan desain, saya malah belum pernah menggunakan Google Font gitu. Saya malah belum pernah sama sekali. Saya biasanya gunain font-font basic aja seperti Calibri, terus Times New Roman, terus kemudian ada juga Segway UI dan lain-lain. Pokoknya font basic, impact dan lain-lain. Gitu. Saya malah belum, mohon maaf sekali. Ya mungkin itu sih Tan dari saya. ya, Mas Zian, apa namanya? Kalau saya tunjukin boleh nggak Mas? Nggak apa-apa, monggo. Mas Zian, kalau pakai Google Font itu mau download apa mau cara pakainya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Zianos Mariana.
Buat teman-teman kalau mau di Google Font, ini kalau cara downloadnya ya, enggak. Nah, teman bisa misal ini kita menurut ini ya, ini bisa kita klik ke raw foto. Nah, ini kan di sini ada banyak banget stylenya, bisa download satu-satu atau bisa nih. Bentar. Nah, maka langsung kayak gini. Kalau di Google Font gitu, cara pemakaiannya juga biasa kalau misal untuk desain. Tapi kalau untuk website, mungkin ya seperti dikatakan Mas tadi, biasanya di website sudah disediakan untuk penggunaan Google Font itu. Mungkin itu aja sih dari saya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Nah, ini dari Mas juga menambahkan ini. Sebenarnya banyak referensi font dari berbagai website, seperti 1001freefont.com atau juga bisa di fontsquirrel.com. Bisa cek di chat ya. Kalau misal ada yang mau referensi website font lain. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Oke. Bagaimana Mas Heri? Please subscribe Smart Millennial YouTube channel. Efek 3D, Mas. Ya, nih ada pertanyaan juga dari siapa nih? Please subscribe Smart Millennial YouTube channel. Ini secara tersirat itu nih, suruh subscribe ke Smart Millennial YouTube channel nih. Untuk efek 3D biasanya saya nggak pernah menggunakannya pakai Corel. Saya biasanya gunain pakai Photoshop. Tapi mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa disediakan oleh teman-teman Muhammad Abduh ataupun dari teman-teman Mahat Abu Bakar Putri gitu. Mungkin hari ini cukup fokus ke tipografi aja, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kayak lebih 3 font biasanya kalau nggak pas fontnya jadi wagu. Ya memang nggak wagu, memang wagu sih kalau 3 font. Usahakan gunain seperlunya aja, maksimal 3 lah. Bentar, saya ada contohnya. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa ketika lebih 3 font diharmonikan. Asalkan tipe fontnya bukan font handwriting. Seperti ini. Ketika font handwriting dijadikan satu desain, itu kurang harmoni. Bisa lihat nih. Bisa lihat, jadi kurang harmoni. Contoh menyatukan lebih dari 3 font. Jadi tergantung yang pertama, pastikan jenis fontnya bukan jenis font handwriting. Karena itu bakal berantakan banget.
kalaupun teman-teman ingin menggabungkan lebih dari 3 jenis font, teman-teman bisa gunain font yang basic. Nah, ini ada Bennett font. Nah, jangan gunakan font-font seperti ini. Comic Sans, Gill Sans, Bradley Hand, Monopen. Ini udah ketinggalan zaman dan udah overused, jadi udah terlalu banyak dipakai, jadi kurang menarik. Jadi kalaupun teman-teman ingin mengharmonikan sebuah font, usahakan fontnya itu font basic. Jadi seperti Calibri dengan Arial, terus kemudian ada Impact dengan Segway UE Like dan lain-lain. Itu. Jadi pastikan. Oh iya, ini enggak itu ya, enggak ada suaranya ya. Ada suaranya nggak sih? Ada. Oh, aduh. Nggak ada suaranya. Aduh, maaf. Ada suaranya. Oke, gitu. Mungkin itu sih. Yang pertama, jangan 3 font lebih jangan dicampurkan ketika jenis fontnya itu handwriting ataupun jenis-jenis brush. Jadi kayak seni-seni gitu. Jadi ketika dicampurkan jadi nggak harmonis. Kalaupun ingin mencampurkan 3 font ataupun lebih, itu silahkan pakai font-font basic seperti Times New Roman ataupun Calibri dan lain-lain. Mungkin itu dari saya. Ini Mas dari Heri Anto. Bagaimana cara membuat clip art foto di Corel? Ini sih sekali lagi mohon maaf kepada Mas Heri Anto. Mungkin hari ini fokusnya ke tipografi dulu gitu loh. Sebenarnya biar nggak pecah fokus nantinya. Itu ketika teman-teman udah memahami tipografi, nantinya bisa maksimal di desain-desain selanjutnya gitu. Oke, itu mohon maaf. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi mungkin dari teman-teman lain atau ingin menanggapi terkait materi tipografi yang disampaikan oleh Mas Heri. Kenapa gue gitu? Iya gitu. Kok kayak gini? Oh iya. Baik, ini Mas Heri dari Norway. Norwich Bruce Script Comic Sans itu favoritnya pelanggan era 80-an dan masih pengen didesain menggunakan font tersebut dan masih pengen desain menggunakan font tersebut. Mana? Bruce Script Comic Sans itu favoritnya pelanggan era 80-an dan masih desain menggunakan font tersebut. Ini saya agak kurang paham ini. Norwich ini ini memang setuju penggunaan Bruce Script dan Comic Sans ataupun istilahnya ayo dihindari gitu. Saya agak kurang paham. Setuju nggak nih Norwich? Ya memang itu Bruce Script dan Comic Sans memang populer. Jadi di 15th century memang banyak sekali penggunaan font-font tersebut. Bruce Script, Comic Sans dan lain-lain. Cuma nanggapi doang kayaknya Kak. Oh ya, Mas Rahmat siap. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Jika masih ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ya, yang tentang tipografi ya.
terkait penggunaan typography dalam desain grafis. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya Dan, mungkin Dan. Kurang menarik memang untuk saat ini. Oh, kurang menarik. Oh ya, untuk penggunaan saat ini berarti Nurwit ini kurang menarik penggunaan font-font BlueScript dan Comic Sans seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik buat teman-teman semuanya. Baik buat kawan-kawan semuanya, terima kasih yang sudah bersedia hadir di pelatihan desain online, dan juga terima kasih buat Mas Eri yang sudah mengisi Siap Dan. pelatihan desain online kali ini. Oke, untuk peserta yang mengikuti pelatihan desain ini, nanti akan ada tugas atau akan ada mempraktekkan hasil dari pelatihan desain online ini. Untuk yang akan dibuat nanti akan disampaikan di grup WhatsApp ya. Nanti juga contohnya juga akan diupload di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Baik, buat kawan-kawan semuanya. Oh ya, bagi nanti yang ingin sertifikat pelatihan desain online, nanti untuk mengumpulkan tugasnya tadi maksimal satu minggu di grup WhatsApp. Terlanjur ngomongin Mas Rela langsung baik kok teaser.